Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Wiwin, alhamdulillah hari ini yang ke-21 sesak nafas. Nikmat sekali. Alhamdulillah ya. Betul. Bersyukur dulu atas segala keluhan yang dirasakan. Jadi bersyukur dulu, keluhannya itu tidak seberat keluhan orang lain. Nah, ini cerdas sekali ya Kak Wiwin Sindar Bu Miwi. Bersyukur terus baru kemudian nanti minta kesembuhan kepada Allah. Ya, fokusnya adalah bersyukur dulu. Karena keluhan yang kita rasakan itu tidak seberat keluhan orang lain. Bisa jadi orang lain itu keluhannya jauh lebih dahsyat daripada kita. Kita hanya diberikan keluhan seperti ini saat ini. Walaupun rasanya nggak karu-karuan ya. Walaupun rasanya 1001 sensasi. Nah, salah satu mengurangi keluhan, mengurangi perasaan negatif, mengurangi sakit, ya. Terus kemudian meringankan beban hidup. Ini adalah dengan sedekah, teman-teman. Salah satu caranya adalah dengan sedekah. Dan sedekah yang afdol, yang bagus, itu adalah pagi hari, teman-teman. Pagi hari, sedekah subuh. Tidak harus pas subuhnya, tetapi setelah matahari terbit tidak jadi masalah. Ya, ketika waktu syuruk. Dan sedekah pagi kenapa lebih utama? Karena di pagi hari itu ada malaikat turun. Ya, kenapa ada keutamaan sedekah pagi, tidak kemudian siang atau sore? Karena di pagi hari ini ada malaikat turun. Malaikat turun yang masing-masing itu berdoa. Ya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini malaikat yang pertama, ya. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat pertama berdoa, ya Allah berikan ganti bagi orang-orang yang berinfak, orang-orang yang memberikan nafkah, orang-orang yang dia sedekah. Dan sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada keluarga. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ini doa malaikat yang pertama. Supaya diberikan ganti berlipat-lipat ya orang-orang yang sedekah di pagi hari, mencari nafkah di pagi hari, bersedekah ya kepada orang-orang di sekitarnya, terlebih kepada keluarga. Nah, terus kemudian doa malaikat yang kedua nih. Doa malaikat kedua ya, Allahumma a'ti ya. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan nih orang yang enggan bersedekah, orang yang enggan berinfak. Begitu ya. Jadi dua malaikat ini berdoa, satunya minta Allah untuk mengganti orang-orang yang berinfak, yang satunya berdoa untuk memohon kebangkrutan orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak mau sedekah, orang-orang yang tidak mau berinfak di pagi hari. Nah, maka inilah ya hadis riwayat Bukhari Muslim yang kemudian menjadi dasar kenapa ya kita perlu bersedekah di pagi hari, karena didoakan malaikat. Dan doa malaikat ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa, Masya Allah, mustajab, dikabulkan. Karena malaikat ini kan tidak punya dosa ya. Malaikat ini adalah makhluk yang taat kepada Allah. Nah, kalau makhluk taat kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Nah, maka teman-teman, yuk, sedekah pagi, sedekah subuh, sedekah kepada keluarga dulu, ya, kepada orang tua. Sedekah kepada orang tua. Boleh kemudian, misalkan teman-teman kalau kesulitan
kalau kesulitan keluar rumah misalkan, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan ditabung dulu. Misalkan sehari 1.000. Tapi yang terbaik adalah langsung dikeluarkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah siapkan tabungan khusus sedekah subuh tuh. Tulis sedekah subuh. Nanti setiap sepekan sekali dikeluarkan, begitu ya. Terus kemudian cara yang kedua, lewat transfer, teman-teman. Lewat transfer ke lembaga-lembaga tertentu yang terpercaya, ke yayasan tertentu, ke masjid tertentu, begitu. Atau cara ketiga, nitip kepada suami, seandainya suaminya sudah mendapatkan hidayah Allah, sholat jamaah di masjid. Ya, seandainya suaminya sudah tergerak hatinya untuk jamaah di masjid, sholat subuh. Titip, Mas, saya titip sedekah subuh. Sehari 1.000 nggak apa-apa. Sehari 500 rupiah nggak apa-apa. Jadi amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang dia continue, dawam, istiqomah, terus-menerus, walaupun sedikit. Ahabul a'mali illallah atwamuha wa in qala. Kak Mawar berduri boleh-boleh saja sedekah siang, tetapi berdasarkan hadis tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka yang afdol, yang terbaik, kalau kita ingin mendapatkan doa dari malaikat, doa supaya yang kita infakkan ini dikembalikan oleh Allah dalam jumlah yang berlipat, maka yang terbaik adalah, ya, yang terbaik adalah sedekah di pagi hari. Siang nggak apa-apa, tapi tidak lagi mendapatkan keutamaan doa dari dua malaikat, ya, dari malaikat yang mendoakan kita mendapatkan lipatan, ya, dari apa yang kita infakkan, begitu. Allahumma a'ti, ya, munfiqan khalafan. Nah, ini doa malaikat untuk teman-teman yang rajin sedekah di pagi hari, begitu. 1.000 nggak apa-apa, ya, yang penting setiap hari tuh. 500 rupiah nggak apa-apa, yang penting setiap hari. Pagi, batas pagi ya mungkin sekitar jam 8, jam 9, ya. Walaupun tidak ada patokannya, begitu. Nah, dikumpulkan dulu tidak jadi masalah. Yang terbaik sebetulnya langsung dikeluarkan. Tadi ya, ada beberapa alternatif. Kita transfer ke rekening, misalkan lembaga-lembaga yang terpercaya, yang amanah, yayasan, atau ke masjid-masjid. Kan banyak tuh bertebaran di sekitar kita, rekening masjid. Terus kemudian titipkan ke suami kalau misalkan jamaah di masjid. Atau yang berikutnya adalah titipkan ke misalkan siapa, ke anak gitu, atau sedekahkan ke orang-orang terdekat, ke orang tua misalkan. Ya, catat nomor rekening orang tuanya, begitu ya. Terus kemudian transfer setiap pagi. Atau bisa pakai aplikasi, teman-teman. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi transfer. Iya, ke binatang itu juga termasuk sedekah. Ke binatang termasuk sedekah. Gitu. Ya, hitungannya adalah sedekah. Nah, baik teman-teman, itu ya. Jadi ini insya Allah nanti teman-teman banyak mendapatkan manfaat. Yang sakit itu insya Allah nanti disembuhkan oleh Allah. Yang punya kerumitan hidup, masalah hutang, masalah rumah tangga, masalah anak yang sulit diatur, maka ini perantaranya sedekah, teman-teman. Sedekah. Nah, doa malaikat yang terkait tadi ya, Allahumma a'ti, ya, munfiqan khalafan, ini diganti, itu tidak selamanya gantinya dalam bentuk uang. Begitu. Nah, ini ya termasuk ya, Kak Raymond, sedekah subuh apa harus uang? Tidak harus uang. Namanya sedekah itu banyak jenisnya. Bisa dengan kemudian kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, ya, misalkan berupa beras misalkan, atau sesuatu yang manfaat berupa yang lain, atau kita manfaatkan tenaga kita, misalkan menyingkirkan penghalang di jalan, menyingkirkan paku-paku, terus kemudian ya iseng-iseng misalkan membersihkan halaman tetangga gitu ya, atau ketika di halaman tetangga ada sesuatu yang kotor itu, atau misalkan tetangga lupa ngangkat jemuran gitu ya, kan masih ada tuh banyak orang yang lupa angkat jemuran sampai malam, kita kemudian pinggirkan biar misalkan tidak kehujanan, biar tidak kena kotoran dan seterusnya. Banyak sekali ya bentuk-bentuk sedekah seperti itu. Baik, kita izin menyapa dulu Kak Triani
Kak Bunda Ella. Iya, waalaikumsalam teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah sudah istiqomah, alhamdulillah ya. Izin ikut ruqyah, silakan Kak Triani. Ya, ngasih kucing liar, insya Allah termasuk sedekah. Kalau uang dikumpulkan di rumah, sudah banyak baru dikasihkan ke anak yatim, betul. Ya. Kemudian kalau ingin cepat dapat jodoh, Kak Raja, betul. Ya, dimudahkan. Pokoknya sedekah ini sedekah pagi itu akan didoakan oleh malaikat supaya mendapatkan ganti ya. Malaikat langsung berdoa kepada Allah supaya mengganti sedekah kita. Nah, gantinya itu belum tentu uang. Begitu. Betul, menolong itu bentuk sedekah. Ya, menolong itu bentuk sedekah. Bahkan yang paling sederhana itu tersenyum, teman-teman ya. Tersenyum itu sedekah, tapi ya jangan kemudian senyum-senyum terus. Ya, tetap butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Awalnya tidak ikhlas, aman, nggak apa-apa. Awalnya tidak ikhlas, nggak apa-apa. Tidak ikhlas karena Allah gitu ya, berat. Karena memang sesuatu yang besar itu butuh pengorbanan. Tapi biar ringan ya, sedikit saja tapi rutin. Lebih baik 500 rupiah, 1000 rupiah tetapi setiap hari. Daripada sekali sedekah 50 ribu, 100 ribu tapi sebulan sekali. Yang terbaik adalah yang tadi ya, yang sedikit tapi rutin. Ahabul a'mali lallah atwamuha wa in qalla. Tidak harus subuh Kak, yang penting pagi. Pagi itu ya batasnya sekitar syuruk lah. Syuruk atau mungkin ya jam 7, jam 8-an masih bisa, begitu. Kak Yusma, rumah tangga utuh kembali siap ya. Kak Yusma, silakan yang belum konsultasi di DM, saya tunggu ya konsultasinya. Kak Rasid, cara terbebas dari hutang, banyak istighfar, terus kemudian ikhtiar membangun sumber penghasilan. Ya, membangun bisnis. Bukan hanya mengandalkan pekerjaan, atau jika sudah mempunyai bisnis, dioptimalkan dengan online marketing. Begitu ya. Atau teman-teman yang belum punya bisnis, nanti bisa gabung. Saya membangun sebuah komunitas pengusaha muslim. Ya, saya membangun sebuah komunitas pengusaha muslim di mana teman-teman nanti bisa mempelajari ilmu tentang kewirausahaan dengan modal yang minimal. Kalau tanpa modal ini tentu nggak bisa ya, karena tetap harus modal kuota dan handphone. Itu kan modal, gitu. Nanti teman-teman bisa bergabung. Kalau ingin gabung di grupnya, nanti silakan DM ya. DM ke akun saya. Silakan follow dulu teman-teman yang baru saja bergabung. Terus DM, Coach, saya mau bergabung di grup pelatihan bisnis gratis. Begitu. Apakah harus diucapkan, Kak Raymond, sedekah subuh? Nggak usah, tidak usah diucapkan. Langsung saja ya, sedekahkan begitu. Nah, teman-teman perlu ya punya list daftar rekening-rekening masjid-masjid, atau bisa ngisiin token listrik masjid tuh. Jadi teman-teman pakai, oke Kak Miyati, silakan bisa DM ya, bisa DM. Atau teman-teman hubungi ini nih. Yang pengen gabung grup bisnisnya hubungi ini, Kak Novi. Namanya Kak Novi ya. Kak Novi, saya mau gabung grup bisnis begitu. Nah, ini teman-teman bisa bantu jualkan produk-produk terapi langit ya, ada madu ruqyah, terus kemudian ada madu untuk anak, terus kemudian ya ini ada madu untuk anak, teman-teman bisa bantu jualkan. Ini laris sekali teman-teman ya buat rebutan, bahkan stoknya selalu tipis padahal kita sudah stok habis-habisan ya. Kemudian ada madu ruqyah. Nah, ini teman-teman nanti bisa bantu jualkan begitu. Isi token listrik masjid, teman-teman bisa pakai aplikasi ya, ketika pagi-pagi cari masjid ya. Terus kemudian diisi tokennya. Kan ada tuh di meteran, tinggal isi aja. Masukin input. Ya, sedikit-sedikit misalkan berapa tuh. Minimal bisa nggak ngisi sedikit? 10.000 bisa nggak kira-kira? Saya belum pernah ngisi ini ya. Nominal paling minim berapa sih? Nanti silakan teman-teman coba sendiri ya. Ya. Terus apapun itu silakan. Pokoknya bentuk kebaikan. Oh, 20 minimal ya. Oke. Tidak harus tiap hari nggak apa-apa. Yang penting sering. Ya, sering istiqomah. Itu yang terbaik. Ya, oh 20.000 bisa, alhamdulillah. Ya, coba isi token masjid. Jadi selama listriknya itu kepake, teman-teman dapat aliran pahala loh. Ya, cari kira-kira masjid yang paling rame. Yang paling rame, terus kemudian boleh izin dulu, boleh nggak ya. Tapi biar nggak curiga, ya izin dulu lah ke takmir. Takmir, saya mau izin ya ngisi token. Takut dikira apa gitu kan. Tapi kalau mau diam-diam nggak apa-apa sih. Sedekah itu terang-terangan boleh ya teman-teman ya. Boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Begitu.
Sekarang rumah tangga sedang tidak baik-baik saja. Siap Kak Maulana, mudah-mudahan segera Allah berikan ketenangan ya dalam rumah tangga. Terus kemudian sebentar, ada yang kelewat nih. Ya, ada yang kelewat. Kak Bunda Rima, menolong juga sedekah. Betul, menolong ini bentuk sedekah. Kak Salbiah, ikut ruqyah, kenapa badan saya pada sakit semua? Saya sudah bikin videonya. Kenapa setelah ruqyah itu badan sakit, muntah, pegel, demam. Nah, itu silakan cek videonya. Ya, saya sudah bikin VT. Judulnya adalah ruqyah bikin sakit. Sebentar, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan videonya. Nah, ini teman-teman perlu tonton nih, karena biar teman-teman tidak suudzon kepada Al-Qur'an. Ini gara-gara ruqyah ya, kok badan jadi sakit ini nih. Jadi teman-teman lihat ke profil saya. Ya, ini profil terapi langit ya, yang terapi langit. Terus kemudian di sini nih, nah ruqyah bikin kesurupan. Ini saya bahas semuanya. Ruqyah bikin kesurupan, ruqyah bikin apa nih? Badan pegel, bikin demam. Nah ini sebenarnya detox, ya, efek detox. Detox itu pengeluaran sihir dari dalam badan, pengeluaran gangguan jin dari dalam badan. Prosesnya seperti itu. Ibaratkan minum jamu pahit. Ya, ibaratkan teman-teman pakai skincare alami, skincare herbal, itu keluar jerawat. Bukan karena nggak cocok dengan skincare-nya, tapi skincare alaminya sedang bekerja proses pengeluaran racun dari kulit wajah. Begitu. Nah, itulah ibarat ruqyah. Nah, insya Allah kita jam 6.30 ya teman-teman. 20 menit lagi. 20 menit lagi kita terapi Al-Quran. Kak Wina, supaya bisa nikah. Nah, ini nasihat ya bagi teman-teman yang saat ini single parent atau belum menikah. Carilah calon pasangan, khususnya ini akhwat ya, yang mencari calon suami, itu yang bisa mengantarkan kepada surga, yang bisa ngajak bareng-bareng menuju surganya Allah. Jadi jangan asal pilih. Jangan asal suka, jangan asal good looking, ganteng, mirip opa Korea. Jangan teman-teman. Hati-hati. Nanti nyesel, betul-betul nyesel luar biasa. Betapa banyak konsultasi yang masuk ke DM saya, ya, masuk ke nomor saya, masuk di grup mereka konsultasi dengan admin saya. Itu banyak banget masalah rumah tangga. Ya, masalah rumah tangga itu nomor 1 paling banyak. Suaminya selingkuh lah, terus kemudian suaminya nggak sayang lagi, keras, KDRT, merasa dikhianati, ya, suaminya macam-macam, judi online nih. Judi online, terus kemudian nggak ngasih nafkah lahir batin, sudah nggak sayang lagi sama istri, itu seabrek masalah hidup, itu banyak dari masalah rumah tangga. Oke, yang mau pesan buku, mau pesan madu ruqyah nanti ya, nanti bisa lewat admin, bisa juga nanti lewat keranjang kuning, nanti akan saya sematkan sekitar jam 7:15. Nah teman-teman, berbagai macam masalah rumah tangga ini, apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah dari awal kita flashback ke belakang, kita mundur ke belakang, ya. Kesalahannya adalah ketika memilih calon pasangan, begitu. Jadi orientasinya itu orientasi dunia, yang penting suka, yang penting senang, tidak melihat ke depannya. Jadi sebelum menikah itu kita harus berpikir, kalau misalkan yang perempuan ya, yang perempuan cari calon suami itu harus berpikir, saya ingin memilih imam yang nanti sebagai pemimpin keluarga yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi contoh keluarga. Nah, itu orientasinya. Kalau yang sudah terlanjur gimana? Yang kemudian sudah berantakan, sudah diambang perceraian. Saya sering sampaikan, kalau 4 kemaksiatan ini berkumpul dalam satu diri suami, maka ya hanya satu pilihan, lebih baik selesai pisah. Teman-teman fokus perbaiki diri, maka nanti Allah yang akan menjauhkan kita dari orang-orang yang negatif, dari orang-orang yang suka bermaksiat, dari orang-orang yang kasar, ya. Kalau kita fokus memperbaiki diri, nanti Allah akan tunjukkan caranya. Apakah akan benar-benar tetap disatukan atau dipisahkan. Nah, ini Allah nanti akan yang kita ikuti saja, ya. Kita ikuti kebaikan-kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita. Apa saja kemaksiatan itu? Pertama adalah tidak sholat, ya.
Jika suami tidak pernah sholat, sudahlah. Ini kemaksiatan paling besar, luar biasa. Tidak sholat, teman-teman, itu bisa membuat murtad. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bisa membuat keluar dari Islam. Dan bisa memunculkan gangguan-gangguan non-medis. Ya, gangguan sihir, gangguan jin. Itu berasal dari ada anggota keluarga yang mereka salah satunya tidak sholat. Ini hati-hati. Jika suami tidak sholat, maka ini ya harus benar-benar dipertimbangkan. Ya, kalau nggak bisa dinasehati, ya doakan dulu. Nah, apalagi ditambah yang kedua, misalkan tidak memberikan nafkah, yang kerja malah istrinya, suaminya ongkang-ongkang di rumah, leha-leha, leyeh-leyeh di rumah, santai-santai, enak banget. Mencari nafkah itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Ketika istri bekerja pun, uangnya untuk sendiri. Tidak wajib untuk menafkahi keluarga. Nah, kalau suami tidak sholat, tidak ngasih nafkah, wah ini bahaya ini. Terus ditambah lagi yang ketiga, ya kasar, keras, KDRT, suka ngomong ya yang menyakiti hati istrinya. Ditambah lagi yang keempat, berzina, selingkuh. Wah sudahlah, 4 kemaksiatan ini ngumpul, ya ngumpul jadi satu, maka ya doa kepada Allah, ya Allah, jika perpisahan ini adalah jalan yang terbaik, mudahkan. Begitu. Tapi jika engkau berkenan memberikan hidayah kepada suami, ya Allah pertahankan rumah tangga ini. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan masih sholat tapi kemudian dia keras, itu masih bisa lah dipertimbangkan. Watak itu bisa diganti. Watak itu bisa berubah. Allah Maha membolak-balikan hati, begitu ya. Terus kemudian masih sholat, patokannya sholat nih yang paling utama nih. Masih sholat tapi kemudian nggak ngasih nafkah. Bisa lah nanti pelan-pelan ya. Kita kasih nasihat, diskusi, Mas, gimana, kapan cari pekerjaan? Kita uangnya sudah menipis ya. Anak-anak sebentar lagi ada biaya sekolah. Terus kemudian kita juga belum punya rumah, kapan kita nabung punya rumah. Diskusi ringan pas kondisi suami lagi santai, lagi slow, tidak dalam kondisi emosi, begitu. Atau barangkali sambil dipeluk lah, teman-teman sudah paham caranya menaklukkan suami seperti apa, begitu. Terus kemudian kalau masih sholat, ya ngasih nafkah tapi keras, tapi mungkin selingkuh, ya bisalah. Sementara kita cari cara, strategi gimana caranya untuk menyadarkan suami. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan terapi Al-Quran. Terapi Al-Quran, teman-teman yang fokus mempraktekkan terapi Al-Qurannya, nanti teman-teman akan merasakan energi positif, dan energi positif itu yang akan menyebar ke seluruh lingkungan kita, ke circle di sekitar kita. Akan dirasakan oleh suami, akan dirasakan oleh orang tua apabila tinggal serumah, akan dirasakan oleh mertua, akan dirasakan oleh anak. Begitu ya. Nah, termasuk tidak sholat, suka judi online, ini kemaksiatan. Apakah ngasih nafkah? Kak Aldina, apakah KDRT? Kalau 4 kemaksiatan itu ngumpul jadi satu, sudahlah. Doa kepada Allah. Doanya gini, ya Allah, suamiku bermaksiat, ya, tidak ngasih nafkah, suka judi online, tidak pernah sholat. Jika perpisahan ini adalah jalan yang terbaik, ya Allah, pisahkanlah kami dengan caramu yang terbaik. Gitu. Karena kemaksiatan sudah ngumpul jadi satu nih. Kemaksiatannya ngumpul jadi satu. Tapi jika engkau masih berkenan memberikan hidayah kepada suami kami, suami saya, ya Allah, pertahankanlah rumah tangga ini dengan caramu. Berikanlah hidayah kepada suami. Seperti itu doanya. Dan doanya itu di waktu yang mustajab. Ya, kapan itu? Ketika azan, antara azan dan iqamah, ketika hujan, ketika hari Rabu, antara zuhur sampai asyar, ketika Jumat dari asyar sampai maghrib, ya, kemudian ketika berbuka puasa, ketika dalam perjalanan atau safar, ketika minum air zam-zam, ya, kemudian sebelum salam pada sholat wajib, seperti itu. Nah, kalian, rezeki terbesar itu adalah rasa bahagia meski dalam kondisi kesulitan. Betul sekali. Ini sudah mulai paham hakikat kehidupan, ya. Kak Rian Store, Masya Allah. Bisakah bahagia
walaupun kondisi sulit, walaupun rumah tangga mulai berantakan, walaupun punya hutang, walaupun sakit-sakitan, walaupun anak bermasalah, walaupun masalah begitu rumit, bisa nggak bahagia? Bisa, teman-teman. Bisa banget, bisa banget, bisa banget. Caranya gimana? Caranya ikut terapi. Ya, caranya ikut terapi. Terapinya apa? Terapinya teman-teman jangan hanya sekedar ikut di forum ini ya. Jangan hanya sekedar ikut di live streaming ini, tetapi ikut di grup. Ikut masuk ke dalam grup, silakan isi formnya. Teman-teman yang baru saja bergabung, silakan isi form untuk bisa ikut terapi melalui grup khusus. Ya, grup khusus. Grupnya berbayar, bayarnya pakai doa. Ini Kak Rider, sudah saya sematkan nih di sini. Kelihatan ya? Sudah saya sematkan. Yang tulisan daftarnya di sini nih. Waalaikumsalam, Kak Cahaya, Kak Maulana. Ya, fokus ikut terapi. Syaraf kejepit, lagi kumat. Ya, Bunda Hajah Leti, yuk ikut terapi, fokus. Bunda Hajah Leti sudah coba herbalnya belum? DM ya, konsultasikan, nanti kita coba diagnosa lebih lanjut. Kira-kira apa yang cocok untuk Bunda Hajah Leti. Kemudian, biar dapat kerja, Kak Herni, ya nanti kita bantu doa dan teman-teman banyak istighfar. Banyak istighfar, nanti akan banyak keajaiban yang luar biasa. Yang baru saja bergabung, apapun masalahnya, saya selalu memberikan saran banyakin istighfar sebanyak mungkin. Ya, Astaghfirullahaladzim, ringan sekali teman-teman. Ringan sekali, ya. Ringan sekali di lisan. Terus kemarin kita sudah share ya, sebuah amalan ya. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu amalan, dua kalimat yang ringan di lisan, yang berat di timbangan, dicintai Ar-Rahman, maksudnya dicintai Allah, itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu. Ya, itu banyak-banyak zikir seperti itu. Kalau teman-teman banyak kesulitan, ya dekati penguasa alam semesta. Teman-teman banyak kesulitan hidup, apapun itu, punya hutang, belum dapat pekerjaan, terus kemudian sakit-sakitan, rumah tangganya berantakan, dekati penguasa alam semesta ini, penguasa jagat raya, penguasa jiwa kita. Kalau teman-teman belum yakin juga, karena biasanya gini teman-teman, yang membuat kita nggak yakin karena Allah itu nggak kelihatan ya. Yang membuat kita nggak yakin dengan pertolongan Allah, karena kan Allah nggak kelihatan. Jadi kita itu seolah nggak yakin dengan pertolongan Allah. Padahal ya teman-teman ya, padahal kalau kita yakin seyakin-yakinnya Allah itu benar-benar ada, dan Allah akan menolong kita, itu paling nggak hidup kita tenang dulu. Dan kalau sudah tenang nanti bahagia, kalau sudah bahagia datanglah pertolongan Allah. Jadi polanya begitu ya teman-teman ya. Pola di dalam terapi langit, metode terapi langit kita, yang insya Allah kita punya moto teman-teman, punya tagline. Tagline-nya adalah jalan menyambut keajaiban. Jalan menyambut keajaiban. Jadi memang banyak sekali keajaiban yang bisa kita rasakan seandainya kita bahagia dulu, kemudian yakin Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita, lalu kemudian di situ akan muncul pertolongan. Saya bukan yang sekedar ngomong ya. Saya bukan yang sekedar berteori, tapi ilmu ini sudah saya buktikan sendiri demi Allah ya. Dan yang kedua, saya sudah membimbing ribuan orang selesai masalah hidupnya. Saya sebelum Covid ya gencar memberikan materi tentang terapi langit keliling Nusantara. Banyak sekali testimoni yang dirasakan oleh para member, para peserta. Mereka banyak sekali yang merasakan keajaiban luar biasa, termasuk di sini. Banyak ya teman-teman yang sudah merasakan keajaiban. Nah, tinggal teman-teman bersabar, pokoknya bahagia dulu. Gimana caranya bahagia? Masuk ke grup. Kita akan belajar bahagia. Ya, kita akan belajar bahagia di grup. Kita akan belajar bahagia di grup. Ya. Wah, ruwet, pikiran ruwet, nggak bisa mikir jernih. Nggak fokus. Ya, nggak fokus. Nggak bisa mikir jernih. Banyak istighfar dulu. Astagfirullah, tenangkan hati, tenangkan hati. Tenangkan hati. Bisa untuk promil ya, betul, Kak Dara Lampung.
Terus Kak Rin, berdosa kalau seandainya saya minta cerai, ya. Nah, coba tadi ya, cek suami, apakah 4 kemaksiatan itu berkumpul jadi satu? Nggak sholat, keras, KDRT, nggak ngasih nafkah, selingkuh, atau zina. Kalau empatnya ini sudah ada dalam satu diri suami, boleh minta pisah, tapi doa dulu kepada Allah. Seandainya ya Allah, suami tidak mau berubah, dan perceraian itu adalah jalan yang terbaik, pisahkan kami dengan caramu yang terbaik. Begitu. Terus kemudian mudah cari jodoh, banyak istighfar, introspeksi diri, ya, perbaiki diri. Jadi gini teman-teman, di dunia ini ada sebuah namanya hukum alam atau sunatullah. Ini rahasia kehidupan ya, rahasia kehidupan nih. Jadi teman-teman akan bisa mempraktekkan rahasia kehidupan ini dahsyat banget, luar biasa. Jadi kita pahami sunatullah atau hukum alam yang ada di dunia ini, misalkan benda kalau kita jatuhkan itu jatuh. Nah, itu sunatullah namanya. Itu hukum alam namanya. Pasti jatuhnya pasti ke bawah, bukan jatuh ke atas ya. Sunatullahnya benda dijatuhkan pasti jatuh. Terus kemudian sunatullah yang lain, api panas, es dingin. Terus kemudian sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Kita berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya, teman-teman nolong orang, misalkan ada orang di jalan, ban motornya kempes nih. Terus kemudian kita tolong, ya. Kita tolong misalkan, atau misalkan yang gampang lah, misalkan kehabisan bensin, ya, kehabisan bensin. Ada orang di jalan nuntun motor karena kehabisan bensin. Nah, kita tanya, "Mas, kenapa?" "Oh, bensinnya habis." "Saya carikan dulu ya." Terus teman-teman nyari tuh. Carikan bensin agak jauh, ketemu. Terus kemudian balik lagi ke orangnya. "Ini Mas, bensinnya sudah saya belikan." Apalagi teman-teman nggak mau diganti. Ya, kebetulan dia kehabisan bensin dan kehabisan uang. Teman-teman nolong ini orang, maka suatu saat yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, suatu saat teman-teman pasti ditolong orang lain. Walaupun yang nolong bukan orang yang tadi ya. Bukan orang yang kehabisan bensin. Itu hukum alam, teman-teman. Nah, hukum alam itu seperti itu. Hukum alam itu dia akan bekerja, begitu ya. Bekerja dengan tepat, tidak meleset sedikit pun. Nah, sunatullah yang lain adalah, ini bagi teman-teman ya, yang ingin fokus memperbaiki diri, ingin dapat jodoh, ingin dapat keajaiban ya di dalam kehidupan ini, maka praktekkan hukum alam ini. Apa hukum alamnya? Fokus memperbaiki diri. Itu sunatullah yang luar biasa. Teman-teman fokus memperbaiki diri, maka Allah akan mendatangkan orang-orang yang terbaik yang ada di sekitar kita. Jadi kita terapi diri sendiri dulu lah. Nggak usah nuntut orang lain berubah, "Mas, kamu sebagai suami harus berubah dong. Kamu sebagai pemimpin rumah tangga harus kerja, harus jangan selingkuh," dan seterusnya. Nggak usah nuntut orang lain. Fokus perbaiki diri. Fokus perbaiki diri, maka energi kebaikan ini akan menyebar. Ya, akan menyebar di sekitar kita. Lancar, Kak. Tidak putus-putus. Lancar. Sinyalnya dijamin lancar. Kalau putus-putus itu kemungkinan ya ada masalah di situ. Nah, betul ya, Kak Rian sudah ngerasain manfaatnya. Banyak rahasia kehidupan, teman-teman. Banyak sekali rahasia-rahasia kehidupan yang mungkin kita belum paham. Ya. Kak Lia, kalau ada yang sengaja menghambat jodoh, itu kemungkinan ada sihir penutup jodoh. Fokusnya adalah nanti ikut terapi ruqyah. 5 menit lagi, teman-teman ya. 5 menit lagi kita terapi Al-Quran dalam rangka menghancurkan sihir ya yang membuat badan sakit, sihir perusak rumah tangga, jin ya, pengganggu rumah tangga, terus kemudian masalah hutang, masalah sakit-sakitan kronis. Insya Allah nanti bisa kita bantu dengan terapi Al-Quran. Banyak sekali testimoni yang sudah dirasakan teman-teman. Nah, kembali kepada rahasia kehidupan ya. 5 menit lagi yuk. Siapkan air, teman-teman yang baru saja bergabung. Siapkan air. Ya. Siapkan air. Terus kemudian airnya jangan cuma 1 gelas gini. Ini cuma sekedar contoh ya. Airnya tuh yang gede sekalian, teman-teman. Kalau bisa beli wadah lah yang agak gede. Atau pakai teko, begitu boleh ya. Atau galonnya sekalian boleh. Diletakkan di ya dekat handphone. Dikeraskan handphonenya.
Kak Armi, dagangan laris, banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak istighfar. Kak Karamel, anak susah disuruh sholat. Usia berapa Kak Karamel? Silakan DM. Dan follow akun saya, namanya Child Dream Official. Itu khusus membahas tentang dunia anak. Permasalahan anak. Anak berkebutuhan khusus, anak sulit dinasehati, anak suka ngeyel, anak tantruman, ya, anak sulit diajak ngaji, sulit sholat. Nah, itu di akun Child Dream, CHILD Dream, child, ya, child bahasa Inggrisnya anak, dream, mimpi, Child Dream Official. Itu. Pelatihan kewirausahaan Muslim online, betul Kak Yani Nur. Pelatihan kewirausahaan online, silakan teman-teman kalau yang mau belajar berbisnis, ya, silakan bisa hubungi ini, namanya Kak Novi. Kak Novi, saya mau gabung grup bisnisnya dong, itu ya, gratis ya teman-teman. Alhamdulillah bisnis kemarin banyak order. Alhamdulillah Kak Wakini. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah membangun bisnis laris, berkah, manfaat. Anak sering meninggalkan sholat. Oke tadi ya. Oke. Saya izin menyapa teman-teman dulu. Saya berdagang selalu dizolimi, dibikin sepi. Kak Andar, yuk ikut terapi ruqyah. Insya Allah nanti banyak keajaiban. Karian, belum ada admin yang menghubungi. Ya, ditunggu. Karena yang daftar itu ribuan, teman-teman. Yang daftar ribuan. Ya. Waalaikumsalam. Ruqyah kepala sakit, tenggorokan kayak ada rambut sendawa. Ya, tuntaskan. Pagi ini kita tuntaskan, ya. Ikuti terus. Pagi, malam, pagi, malam. Kalau nggak sempat pagi, malam. Kalau nggak sempat malam, pagi. Pagi itu kita mulai jam 5.45 dan ruqyahnya itu jam 6.30. Kemudian malam ini jam 19.45. Terima kasih Kak Ida. Oh iya, lupa ngasih kabar kepada Kak Ida. Terima kasih banyak ya. Kiriman bukunya alhamdulillah sudah sampai. Bagus sekali. Bukunya tebal-tebal ya. Insya Allah nanti saya pelajari dan mudah-mudahan nanti bisa untuk bahan bikin konten ya. Biar bisa bermanfaat untuk banyak orang dan insya Allah Kak Ida mendapatkan limpahan pahala jariahnya karena sudah ya sedekah dalam bentuk buku yang bermanfaat, ilmunya kekal abadi begitu ya. Insyaallah amin. Mudah-mudahan barokah, mendapatkan limpahan rezeki, disembuhkan segala keluhannya ya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah dan dikaruniakan keturunan yang solih-solihah bermanfaat untuk umat, pecinta Al-Qur'an ya, pembela Islam. Alhamdulillah. Kak Wardah, saya dapat hinaan, hati sakit. Nah, kita terapi hati ya. Nanti kita terapi hati sebentar lagi. 2 menit lagi kita terapi hati. Ikut terapi apa yang disiapkan? Ini Kak Sisnai. Ayo dibaca nih. Kelihatan ya, tulisannya kekecilan nggak ini? Tulisan ini. Siapkan air putih matang, berwudu, duduk hadap kiblat, ya. Terus kemudian kantong plastik, singkirkan foto, patung, boneka, matikan musik, jangan sambil dangdutan teman-teman ya. Ikut ruqyah ini jangan sambil dengerin dangdutan. Kemudian musnahkan jimat, wifik, rajah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian Bukmar, anak yang selalu buat masalah. Ya, Bukmar, silahkan follow akun Child Dream Official. Di situ khusus membahas persoalan anak. Kak Raffi, waalaikumsalam. Kak Cica, Kak Andre, Kak Rian, kemarin berdoa agar dibersihkan batuk. Iya, proses pembersihan. Apapun reaksi yang nanti teman-teman rasakan, itu adalah proses detox. Sedang halangan, boleh ikut. Kak Dwiki, ordernya kapan susu kambingnya? Nanti kontak admin ya. Nanti akan dibantu cek sudah sampai mana. Air galon boleh sekali Kak Tianingsi. Harus di ruang bebas dimanapun, yang penting jangan di kamar mandi. Kak Noviana, wah, ini Kak Noviana jangan mundur dulu ya dari TikTok ya. Kita live-nya di TikTok soalnya. Kalau live di platform lain, nanti saya setting-settingnya itu ya cukup agak ribet juga sih. Kak Tasbih, mau pesan buku nanti ya. Nanti kita, bukunya ini pas lagi kehabisan teman-teman. Kemungkinan kalau nggak pengiriman Senin, itu Selasa. Begitu. Kalau sudah hampir 25 tahun gimana? Ini masalah apa? Masalah keluarga ya? Kalau sudah dewasa, belum pengen menikah, fokus memperbaiki diri,
Apakah salah? Tergantung. Menikah itu bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram, begitu, ya. Jadi bisa kemudian menjadi wajib ketika apa? Ketika kita sulit menjaga diri dari kemaksiatan, ya. Sulit menjaga diri dari kemaksiatan, itu maka teman-teman wajib menikah. Nikah bisa menjadi haram karena apa? Kalau misalkan niatnya adalah untuk menzolimi, untuk menyakiti, untuk kemudian nanti mentelantarkan, untuk misalkan main-main. Loh, adakah nikah main-main? Ada, banyak. Tujuannya untuk apa? Untuk misalkan, nah ini nikah main-main itu ada kalau misalkan talak ya. Talak 3, wah ini bicara talak nih. Talak 3 itu kan sang istri ini sudah nggak bisa rujuk. Ya, untuk bisa rujuk gimana caranya? Caranya untuk bisa rujuk kepada suami yang awal, itu adalah nikah dulu dengan orang lain. Nah, nikahnya ini nggak boleh main-main, nikahnya harus serius. Setelah nikah, terus kemudian misalkan suatu saat konflik lagi, cerai misalkan. Nah, setelah cerai ini baru kemudian rujuk kepada suami yang pertama. Nah, ini nikah yang dilarang, nikah yang main-main. Oh, suluh. Oke, segera ya. Segera. Oke. Teman-teman, mohon maaf, ini banyak yang belum terjawab, nggak apa-apa ya. Ini banyak yang sudah minta terapi. Gimana dong? Ini ada 99 pesan baru nih. 99 pesan baru belum terjawab. Gimana teman-teman? Nggak apa-apa ya? Jadi, mohon maaf yang belum terjawab. Mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Mudah-mudahan nanti lain kesempatan, nanti malam ya. Nanti malam kita online lagi jam 19.45. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan air di depan kita. Kita niat yang paling kuat ya di dalam terapi ini itu adalah kekuatan niat. Kalau sedang jualan harus ya sebaiknya berwudu biar hasilnya itu nanti maksimal. Biar terapi kita hasilnya maksimal, silakan teman-teman sebaiknya berwudu terlebih dahulu. Ya, mengambil air wudu walaupun sedang berhalangan, silakan mengambil air wudu. Yuk, luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan dalam hati. Saya berikan waktu 1 menit, teman-teman, untuk mengumpulkan niat. Niat itu terus dikumpulkan. Niat ini harus dikumpulkan. Kak Cut Asnani, jam terapi diundur. Nah, ini kalau kesiangan, kalau di hari-hari lain itu seringkali teman-teman bekerja, ngurus anak. Jadi ya, sebetulnya kita pagi ini, ya, kita jam 6.30 ini sebenarnya sudah ideal. Gitu ya. Siap. Yang punya masalah apapun ya, yang punya masalah apapun untuk keluarganya, nanti airnya bisa dikasihkan ke keluarga ya. Untuk diminum anak, diminum orang tua ya, dan siapapun yang sedang sakit, yang sedang punya masalah gitu. Sebaiknya menghadap kiblat, walaupun tidak wajib ya, tapi yang afdol adalah menghadap ke arah kiblat gitu. Iya, Kak Robi. Ya, kita sedang persiapan nih. Yuk kumpulkan niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar lebih kuat niatnya, saya bimbing ya. Teman-teman nanti silakan ikuti kita dalam rangka meluruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru ucapannya dulu. Ya Allah, bismillah, saya niat pagi ini mengikuti terapi ruqyah syar'iyah, mempraktekkan terapi ruqyah syar'iyah, membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan melalui perantara ayat-ayat ini, Engkau berkenan menyembuhkan kami. Luruskan niat kami Allah, mudahkan kami, meluruskan niat kami, hanya mengharap ridho-Mu, hanya mengharap pertolongan-Mu, hanya mengharap keberkahan dari-Mu melalui perantara bacaan Al-Quran. Ya, sudah ya, diluruskan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ya kita berdoa. Tangan posisi dekat dengan mulut. Kita ucapkan ikrar, ya, ikrar pemutus ikatan jin seperti biasa. Ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, di pagi ini kami mengharap ridho-Mu, keberkahan dari-Mu, pertolongan-Mu,
keajaiban darimu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, pertolonganmu ya Allah, atas masalah yang saya hadapi. Ya Allah, angkatlah penyakit kami, selesaikan masalah hidup kami ya Allah, tuntaskan semua beban hidup kami ya Allah, melalui perantara ayat-ayat yang akan saya baca ya Allah. Ya Allah, pagi ini saya berikrar memutuskan segala macam ikatan jin nasab atau jin khodam atau jin jenis lainnya. Apabila semasa hidupnya leluhur kami pernah bekerja sama dengan bangsa jin, meletakkan sesajen, berbuat kesyirikan, menyimpan jimat, dan ritual kesyirikan lainnya ya Allah, saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika ada jin nasab masuk ke dalam badan kami atau mengganggu keluarga kami, ya Allah, dengan kekuatan ayat-ayat-Mu ya Allah, keluarkan jin tersebut dari dalam badan kami dan keluarkan mereka dari rumah ini, jauhkan sejauh-jauhnya. Jika mereka tidak mau keluar dari badan kami, jadikan setiap makanan dan minuman yang kami konsumsi, khususnya minuman yang ada di depan kami, yang akan kami bacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, sebagai minuman yang panas bagi mereka, sebagai minuman yang membakar mereka, sebagai racun yang menghancurkan jin tersebut ya Allah. Ya Allah, jika mereka tidak mau keluar dari rumah ini, jadikan setiap amal kami yang ikhlas untuk-Mu, sholat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sebagai amal yang menghancurkan mereka ya Allah, sebagai amal yang membuat panas bagi mereka musuh-musuh-Mu ya Allah. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, silahkan kamu keluar dari badanku. Saya tidak butuh bantuanmu, saya hanya butuh pertolongan Allah saja. Mari teman-teman, kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tiupkan ke tangan, tiupkan ke air ya, kemudian tiupkan ke depan kita, kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke badan kita.
dan tiupkan ke kanan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke bawah ya, ke tanah, ke lantai. Yuk teman-teman silakan tempelkan ya. Di dada dan perut seperti ini kita usap-usap. Kita baca ayat kursi yang belum hafal cukup dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air, dan silakan tengok ke belakang, tiupkan ke belakang ya. Teman-teman, baca lagi An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan kita. Yuk teman-teman, tarik sampai ke dada ya, sampai ke dada. Berhenti dulu nih, berhenti dulu. Ya, ucapkan, wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada dalam badanku, silakan kalian keluar. Bukan tempatmu ada di aliran darahku, bukan tempatmu ada di organ tubuhku. Silahkan kalian keluar. Keluar wahai musuh Allah. Saya melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Tiupkan. Yuk, tarik ke atas sampai tenggorokan. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu dibatuk-batukan. Yuk, pegang kedua leher seperti ini ya. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk, buang, keluar. Keluar wahai musuh Allah. Keluar wahai musuh Allah. Ya, teman-teman. Pegang perutnya ya dengan dua tangan. Baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke perut. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, seperti gerakan mencabut seperti ini, teman-teman. Kemudian cabut, buang. Ya, seperti gerakan mencabut. Bismillahirrahmanirrahim, cabut, buang. Ya, teman-teman, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan ke tangan. Bismillahirrahmanirrahim, tiupkan ke tangan. La haula wala quwwata illa billah. Tiupkan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Tempelkan di lutut, teman-teman. Tempelkan di lutut, silakan. Ya. Tempelkan di lutut, kemudian diusap. Silakan. Yang sendawa, ya, yang sudah mulai sendawa, silakan tepuk-tepuk. Bismillahirrahmanirrahim, batuk-batukan. Bismillahirrahmanirrahim, batuk-batukan. Seperti itu. Terus kemudian silakan teman-teman tekan di bawah ketiak sini ya. Kemudian tekan-tekan sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Ya. Kemudian kanan kiri ya, bawah ketiak kanan kiri Bismillahi Allahu Akbar. Kalau sakit ditekan sedikit saja dan mual, muntah ya, berarti kemungkinan titik gangguannya di situ. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Yuk baca lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Tiupkan. Tempelkan di pinggang. Pinggangnya silakan diusap. Ya, pinggangnya silakan diusap. Pinggang belakang. Kalau terasa merinding, merasa mual, ya, ingin muntah, silakan dimuntahkan. Pinggang belakang ya, teman-teman ya. Jadi pinggang belakang pas kita pakai celana tuh, nah pas di ini ya, diikat pinggangnya itu, nah di situ. Belakang kanan kiri ditempelkan. Terus teman-teman, ya. Silakan teman-teman pegang daerah yang sakit, ya. Pegang daerah yang sakit. Saya bacakan beberapa ayat ya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, kalian yang ada di dalam badan saudaraku. Kalian yang benar-benar keras kepala ada di dalam badan saudaraku, silakan kalian keluar. Ya Allah, jadikan ayat-ayat ini ya Allah. Jadikan ayat-ayat yang saya baca ya Allah sebagai ayat yang menghancurkan mereka musuh-musuh ya Allah. Sebagai ayat yang menghancurkan jin-jin kafir, jin munafik, jin nasab, jin khodam. Wahai jin terkutuk, takutlah dengan ayat Allah. Takutlah dengan ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Takutlah dengan ayat Allah yang akan membakar kalian. Ukhruj ya Abdullah, fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. Yuk, yang sakit dipegang-pegang ya. Yang tangannya sakit silakan dipijit-pijit seperti ini teman-teman. Dipijit-pijit. Yuk. Yang langsung sendawa berarti kemungkinan di situ titiknya. Kalau nggak terasa pindah titik lain, bebas. Silakan teman-teman tekan-tekan bagian badan yang lain atau bisa pijat telapak kaki. Ya, pijat telapak kaki. Siap Kak Ika, mudah-mudahan menjadi perantara kesembuhan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, pegang pundaknya yang nggak kerasa. Silakan. Yang muntah, mual juga boleh ditepuk-tepuk sini ya. Pundak belakang nih, dekat dengan leher. Seperti ini. Tepuk-tepuk, keluar wahai musuh Allah. Kanan kiri, gantian. Keluar wahai musuh Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Biasakan teman-teman tiup ya. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian tempelkan di sini. Bismillahi Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Tiupkan. Kemudian tempel dan tepuk-tepuk di bagian pundak belakang. Itu biasanya mereka bersarangnya di situ, teman-teman. Kalau sakit seluruh badan, yang dipegang cukup daerah dada di sini. Yuk, baca Alam Nashrah. Yang punya dendam, yang benci, yang sakit jantung, yang vertigo, yang asam lambung, yuk kita terapi hatinya dulu. Kita baca Al-Insyirah. Alam Nashrah. Kalau nggak hafal, cukup dengarkan.
Tarik nafas dulu teman-teman, baca istighfar 3 kali yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tarik nafas lagi. Niatkan untuk membuang udara kotor di dalam badan. Hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi teman-teman, tarik nafas. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Betul ya. Terapinya kita mulai jam 5.45. Belum selesai Kak. Kanita silakan langsung gabung. Yuk, baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada kita. Ya, ucapkan teman-teman, maafkan ya. Maafkan orang-orang yang telah menyakiti teman-teman. Itu sampah jiwa, sampah hati kita yang akan mengundang gangguan jin. Teman-teman yang punya dendam, yang punya rasa sakit hati, ya, yang benci kepada seseorang, yuk ikhlaskan, maafkan. Bismillah, bismillah, ya ucapkan, diusap pelan-pelan. Bismillah, saya maafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Bismillah, saya maafkan orang-orang yang telah menghancurkan hidup saya. Bismillah, saya buang dendam ini. Saya buang sampah hati ini. Saya buang rasa benci ini. Ya Allah, jadikan saya bahagia. Saya sabar, saya bahagia. Saya sabar, saya bahagia. Yuk, tiupkan. Tarik ke atas, batuk-batukan teman-teman. Ya, kemudian keluarkan sambil ucapkan Bismillahi Allahu Akbar, seperti gerakan mencabut seperti ini. Oke teman-teman ya. Fokus, silakan pegang bagian badan yang sakit. Kalau nggak kerasa apapun, pegang sini, tepuk-tepuk pundak atau perut atau hati kita, dada kita. Dengarkan ayat saya. Saya izin minum dulu ya. Bismillah. Teman-teman, airnya jangan diminum dulu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ngantuk, tahan, jangan sampai ketiduran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Wahai jin terkutuk, musuh Allah, silakan kalian keluar dari badan saudara-saudara kami. Silahkan kalian jangan mengganggu saudara kami. Silahkan kalian keluar. Ukhruj ya aduallah
fakhruj minha fa innaka rajim, al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah, al'anuka billa'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah, keluar wahai musuh Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Teman-teman pegang dadanya, silakan batuk-batukan. Batuk-batukan. Pegang, yuk. Yuk. Pegang dadanya dengan kedua tangan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan jin terlaknat, jin terkutuk. Rasakan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Rasakan ayat-ayat Allah yang akan membakar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Rasakan panasnya ayat-ayat kami, ayat-ayat yang kami baca ini, wahai jin terlaknat, wahai setan-setan musuh Allah. Silakan kalian keluar sebelum kalian semakin hancur, semakin panas di dalam badan saudaraku. Silakan kalian keluar. Ukhruj ya Allah. Takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan nerakanya Allah, takutlah dengan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada قالوا آمنا برب هارون وموسى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Silakan keluar, kalian jangan ngeyel ada di dalam badan saudaraku. Kalian yang bersembunyi di aliran darah saudaraku, yang bersembunyi di organ-organ tubuh, di kepala, di tenggorokan, di dada, di jantung, di lambung, silahkan kalian keluar. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada
هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Wahai jin yang ada di dalam badan Kak Anissa Aprilia, silakan kalian keluar. Kalian akan hancur dengan ayat-ayat Allah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yuk, yang sakit kepala letakkan di ubun-ubun, yang mual silakan letakkan di dada. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Wahuwal azizul ghafur. Yuk Kak Salbiah, pegang lehernya, pegang. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tamah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara
wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa ma yakhruju minha, wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, wa min syarri fitanil laili wan nahar, wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. A'udzu billahil azim allati la syai'a a'dhamu minhu wa bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dzara'a wa bara wa min syarri kulli dzi syarrin la utiku syarrah wa min syarri kulli dzi syarrin anta akhidum bi nasiyati inna rabbi ala siratim mustaqim. La haula wala quwwata illa billah. Dimuntahkan, silakan Kak Anissa, dimuntahkan. Kalau nanti berhenti malah nanti tambah menjadi-jadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashyak la haula wala quwwata illa billah. Silakan teman-teman yang sudah menyiapkan air boleh diminum ya. Yang sudah menyiapkan air, silakan airnya boleh diminum. Teman-teman jangan diminum semua, basuhkan ya. Silakan airnya dibasuh di ubun-ubun. Bagi yang baru saja bergabung dan belum sempat menyiapkan air, nanti malam join ya. Nanti malam gabung jam 19.45. Kita rutin terapi Al-Qur'an pagi malam. Pagi jam 5.45 sampai jam sekitar jam 7.30. Malam 19.45 sampai jam 21.30. Silakan ya, pagi malam Kak Pip. Jadi pagi jam 5.45 saya sudah mulai live. Terus teman-teman malam itu jam 19.45. Jadi teman-teman silakan ikuti, khususnya teman-teman yang punya masalah ya. Masalah rumah tangga, terus kemudian masalah sakit kronis, kemudian masalah rezeki yang seret begitu, atau gangguan apapun medis maupun non medis ya. Silakan teman-teman ya, ikuti dulu ruqyahnya, apapun keluhan teman-teman ikuti ruqyahnya, ikuti terapi Al-Qur'an. Kalau muntah ya, reaksi yang dirasakan betul habis Isya 19.45 WIB ya. Boleh diminum orang lain, silakan Kak Indok Tang. Teman-teman yang sudah merasakan manfaat dari terapi ini, mohon testimoninya ya. Mohon testimoninya biar nanti teman-teman bisa ya, testimoni yang teman-teman share nanti bisa bermanfaat untuk meyakinkan orang lain yang mungkin barangkali belum yakin dengan terapi Al-Qur'an. Terapi Al-Qur'an ini adalah terapi yang luar biasa, yang sangat-sangat bermanfaat. Bisa atas izin Allah menyembuhkan berbagai macam penyakit. Teman-teman silakan dihafalkan titik-titiknya. Boleh diminum ke tetangga. Wah, baik sekali dengan tetangganya nih. Mau dikasihkan tetangga. Kalau nggak ada reaksi, ada dua kemungkinan. Tidak ada gangguan atau perlu rutin mengikuti terapi Al-Qur'an. Kalau tidak merasakan apapun, ada dua kemungkinan. Ada yang baru 1 bulan ikut rutin setiap hari, itu 1 bulan itu baru merasakan reaksi. Jadi memang ya teman-teman bisa jadi ada jin yang bandel. Ketika dibacaan ayat keluar dulu. Ketika terapinya berhenti mereka baru balik lagi. Makanya wajar tidak merasakan apapun. Begitu ya. Jadi silakan teman-teman ya, yang baru saja bergabung mungkin belum paham ya. Terapi Al-Qur'an itu terapi dengan membacakan ayat Al-Qur'an untuk menjemput kesembuhan, untuk menjemput keajaiban dari Allah. Iya. Tanda-tanda adanya gangguan jin atau gangguan sihir di dalam badan kita. Ciri-cirinya adalah ketika kita bacakan ayat-ayat, pertama adalah sendawa. Sendawa ini paling banyak terjadi. Ngantuk nih. Kalau teman-teman saya bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, itu ngantuk berarti fix ada gangguan. Sendawa, batuk-batuk, mual, muntah, sakit kepala, pundak pegal, ya, jantung berdetak kencang, merinding, tangan kebas, berkeringat, sesak nafas, kemudian ini ya, mules, buang angin, ingin ke toilet, BAK, BAB. Terus kemudian badan mati rasa di beberapa bagian, kunang-kunang, seperti ada asap, dan reaksi lain yang aneh-aneh.
dan reaksi lain yang aneh-aneh itu merupakan pertanda adanya gangguan di dalam badan teman-teman. Solusinya bagaimana? Solusinya ikuti ruqyahnya rutin, pagi malam. Kalau nggak sempat pagi, silakan malam. Kalau nggak sempat malam, silakan pagi. Ya, kita bantu terapi, dan terapinya ini nggak gratis teman-teman ya. Terapinya ini tidak gratis, bayar dengan doa. Silakan teman-teman bayar dengan doa. Ya, ayo bayar dengan doa, yuk. Doakan semua. Nah, kan banyak yang aneh-aneh tuh. Tiba-tiba ada jarum di gelas, nggak masuk akal, tapi reaksinya terjadi begitu. Terus kemudian airnya tumpah tiba-tiba, padahal nggak kesenggol, ya. Terus kemudian ada barang-barang jatuh, ada suara ketawa. Ya, teman-teman barangkali ingin emosi. Ada yang mau emosi di sini? Malah ketawa, nangis gitu ya. Ini reaksi-reaksi yang tidak biasa, yang menunjukkan bahwa ada gangguan jin di dalam badan kita. Nah, teman-teman jika nggak sempat ikuti terapinya, ya teman-teman bisa ini. Saya sudah menulis sebuah buku, teman-teman. Ini buku terapi, teman-teman ya. Ini buku terapi. Ada terapi 7 metode. Ini karena banyak sekali yang merasakan gangguan. Ya, saya menulis sebuah buku berdasarkan kisah ajaib yang saya alami. Saya banyak merasakan keajaiban setelah mempraktekkan terapi yang saya rancang. Terapi yang saya rancang ini saya tulis, ya, saya rancang menjadi 7 metode. Sedangkan Al-Quran yang kita praktekkan itu baru 1 jenis terapi. Masih ada 6 terapi yang lain, ya. Termasuk untuk anak berkebutuhan khusus, ya. Untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian untuk masalah rezeki yang seret, untuk problem keluarga, ya, untuk sakit kronis, sakit tidak terdeteksi medis, kemudian mengatasi hutang riba. Ini pakai terapi 7 metode. 7 metode terapi langit, ya. Ini stoknya Senin itu hanya 30. Stoknya hanya 30, teman-teman. Hanya 30 buku. Ini rebutan, ya. Ini dapat 4, teman-teman ya. Normalnya itu 250 normalnya. Tapi promo itu cukup 167. Cukup 167, teman-teman ya. Bukunya full color. Jadi banyak gambar dan berwarna. Ini isinya terapi, bukan buku motivasi ya. Bukan buku motivasi, dan ini merupakan program dari pondok. Sebagian keuntungan kita salurkan ke pondok yang kita kelola. Kita salurkan ke pondok yang kita kelola untuk operasional. Jadi kami mengelola pondok pesantren, teman-teman ya. Oh ya, sebentar, nanti kita jelaskan soal air. Jadi kami mengelola pondok pesantren Terapi Langit yang santrinya itu gratis. Mereka menghafal Quran, mempelajari Islam gratis. Biaya listrik, ustadznya, kitab-kitabnya kita biayain. Nah, dananya dari mana? Dari penjualan buku. Ya, penjualan buku Terapi Langit. Terus kemudian ada ramuan ruqyah bagi teman-teman yang menghendaki ramuan ruqyah, ya, yang mungkin merasakan 1001 sensasi. Terus kemudian yang mungkin butuh untuk asam lambung GERD, ini kita ada madu Terapi Langit, madu ruqyah, gitu ya. Terus kemudian ada parfum, ya teman-teman yang butuh parfum biar lebih ini ya, sholatnya lebih khusyuk. Ini ada parfum kesukaan Rasulullah, ya, namanya parfum kasturi. Sebentar, seperti apa ya? Oh ya, seperti ini teman-teman. Parfum kesukaan Rasulullah, kasturi, gitu ya. Nah, ini untuk mendukung operasional, ya, dari pondok pesantren. Jadi kasturi ini insya Allah enak sekali baunya. Untuk anak, kalau untuk anak itu pakai ini Kak, namanya madu Child Dream, ya, namanya madu Child Dream. Sebentar lagi saya sematkan ya. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah teman-teman, karena teman-teman secara tidak langsung mendukung program kami, ya. Program penghafal Al-Qur'an. Dan ini yang khusus untuk akhwat ya, khusus untuk akhwat ini bisa pakai parfum ini, Mist Toharoh. Ya, ini insya Allah manfaatnya luar biasa. Saya izin ya teman-teman untuk menyematkan bagi yang membutuhkan. Bagi teman-teman yang belum ya ada dana, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang berlimpah, yang barokah.
Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang berlimpah ya buat teman-teman semuanya. Saya izin untuk menyematkan. Kalau yang teman-teman juga saya sarankan untuk masuk ke dalam grupnya ya. Silakan. Saya sarankan teman-teman masuk ke dalam grupnya. Silakan. Saya sematkan nih. Sebentar, saya sematkan ke keranjang kuning dulu. Kak Irna sebaiknya dengerin murotal. Sebaiknya dengarkan murotal. Musik itu akan mendatangkan gangguan jin ternyata ya. Saya sudah banyak menangani pasien-pasien yang mereka terkena gangguan jin gara-gara banyak mendengarkan musik. Oke, teman-teman. Oh ya, sebentar. Ini dengan 167 dapat 4 ya. Ada buku panduannya. Terus kemudian ada buku prakteknya. Ini ada praktek menulis ya. Ada praktek ayat-ayat yang harus dibaca, kemudian amalan-amalan yang harus dibaca, begitu. Kemudian dapat buku zikir pagi sore, buku saku, dan satu lagi buku ayat ruqyah. Ya, ini kebetulan saya nggak ketemu satunya, tapi aslinya dapat ya teman-teman. Oh ya, ini ada. Jadi dapat 4, 167 dapat 4, begitu ya. Sebentar, saya sematkan dulu. Saya masukkan ke keranjang kuning dulu teman-teman ya. Bismillah, izin. Ini hanya stoknya 30 untuk bukunya. Terus kemudian ada yang ini ya teman-teman, ini yang terjangkau ini 67 saja. Normalnya 129. Ini jadi 67. Mungkin masing-masing akun berbeda-beda. Oh ya, yang butuh susu kambing ya. Ini bagus sekali teman-teman. Susu kambing Etawa. Ini ada 2 rasa ya, original dengan coklat. Itu bagus untuk yang mengalami keluhan ya, pernafasan. Jadi banyak penelitian valid ya, manfaat dari susu kambing, terus kemudian ditambah dengan ini ada habatus sauda, kakao bubuk, ekstrak daun kelor, ekstrak jahe. Nah, itu manfaat secara medis. Nah, ini teman-teman bisa cek ya, banyak artikel yang kemudian menyebutkan manfaat komposisi tersebut. Susu kambing kalau dicek di etalase beda-beda Kak. Silakan bisa dicek, setiap akun beda-beda. Ya, tapi di sini sudah disetting sekitar 70 ribuan. 70 ribuan ya. Silakan ini teman-teman cek. Coba pura-pura check out dulu. Pura-pura nambah ke keranjang ya, nanti akan kelihatan tuh harganya. Akan kelihatan harganya. Silakan, ini ada keranjang kuning ya sebelah sini. Kalau yang belum ada, sebentar. Sebentar. Ada akun yang belum saya sematkan ini. Bukunya itu hanya 30 teman-teman ya. Bukunya hanya 30. Insya Allah lebih banyak itu sekitar hari Kamis. Jadi ini cepat-cepatan saja. Sudah Kak Robiah, silakan. Bisa dicek lagi. Sudah ada keranjang kuningnya, segera. Ini hanya 2 menit saja teman-teman ya. Susu kambingnya itu dia nggak terlalu manis ya, nggak terlalu manis untuk ini ya, untuk keamanan teman-teman yang mungkin gula darahnya tinggi, jadi nggak terlalu manis. Nanti kalau mau lebih manis bisa dicampurkan madu ya, bisa dicampurkan dengan madu begitu. Sudah ada ya Kak Robiah keranjang kuningnya, silakan bisa di check out, tidak lama-lama, hanya 2 menit saja. Tidak lama-lama, hanya 2 menit saja. Terima kasih. Boleh Kak Sri. Boleh dicampur air, boleh dicampur misalkan minuman, begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tidak ketemu. Kalau Kak Komaria untuk Taiwan nanti kita bantu. Kalau nggak ketemu keranjang kuningnya, silakan DM. Nanti kita bantu secara manual. Gitu ya. Yang nggak ketemu produk apa? Coba teman-teman sampaikan. Yang nggak ketemu produk apa? Nanti kita spill.
Nah, Bunda Ardita tinggalnya di mana? Kita nanti bisa ya, kita bantu biar nggak terlalu mahal ongkirnya. Yang ongkirnya mahal di atas 50.000, silakan DM. Yang ongkirnya mahal di atas 50.000, silakan DM. Untuk parfum, saya nggak bisa menyebutkan secara tuntas karena khawatir pelanggaran ya. Teman-teman silakan DM untuk tahu manfaatnya. Untuk garam coba saya sematkan ya. Garam di etalase 1, Kak. Garam di etalase 1, ya. Teman-teman 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Segera diselesaikan administrasinya teman-teman. Kak Rindita, DM. Kita nanti bantu ya. Kita nanti bantu kalau misalkan ongkirnya kemahalan. Kita bantu nanti. Yang di atas, misalkan di atas berapa tuh? Ongkirnya di atas 30.000 kita bantu ya. Kalau mahal banget kita bantu nanti. DM aja. Oke teman-teman, itu dulu ya. Garam ini bukan untuk dikonsumsi ya. Garamnya ini, saya nggak bisa menyampaikan terlalu detail manfaatnya. Jadi silakan teman-teman yang bisa dicek di situ ya, manfaatnya apa, kelihatan di situ ya. Bisa diklik dulu. Untuk lutut, nah Kak Priani nanti silakan DM. Sebentar teman-teman. Sebentar. Iya, nanti Kak Yusneli nanti silakan dibantu ya. Pengiriman dari Jogja, Kak. Pengiriman dari Jogja. Mungkin itu dulu teman-teman ya. Sampai ketemu nanti malam jam 19.45. Kak Priani dan teman-teman yang lain yang belum kita balas, belum kita tanggapi, silakan DM ya. Siap. Kak ketemu mau beli 2 macam buku sama parfum, bisa dijadikan 1. Bisa dijadikan 1. Silakan langsung CO saja. Ya, langsung CO ya. Nanti kita jadikan 1 paket. Yang belum bisa CO silakan DM. Kesulitan CO bisa COD teman-teman ya. Bisa COD. Yang masih belum berhasil check out silahkan DM, nanti kita bantu. Kak Bunda Ardita, yuk DM, nanti kita bantu ya untuk ongkirnya. Gitu. Bisa, semuanya bisa COD. Kalau nggak bisa COD berarti ada masalah di akun, nanti kita bantu manual. Kak Dava, nanti kita bantu, silahkan DM saja. Yang ongkirnya kemahalan, yuk DM. Ya, DM. Terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ongkirnya kemahalan DM, kita bantu ya, kasih potongan harga.